Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 24 September 2020, dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020, bersama saya, Joseph Luluk Purmono, dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Semoga Allah memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Begitu besar belas kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini yang sering lalai, tidak menyadari bahwa segala apa yang telah kami raih sampai dengan sekarang ini, rezeki, kesehatan, pekerjaan, kesuksesan, semua adalah campur tangan-Mu. Akan tetapi karena keangkuhan dan egoisme pribadi, merasa mengandalkan kemampuan diri sendiri, membuat kami lupa atas segala kebaikan dan belas kasih-Mu. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Serta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam satu iman Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sering kita dengarkan kalimat yang cukup viral. Mungkin bisa jadi malah pernah kita ucapkan kalimat tersebut. Angel wis, angel temen tuturanmu. Sebuah kalimat yang simpel dan sederhana, memiliki makna tentang orang yang bebal hatinya, yang angkuh, merasa dirinya paling benar atas segala hal yang diperbuat. Sepertinya kalimat ini pantas disematkan kepada Herodes. Saudara-saudari terkasih, seperti kita ketahui, Herodes karena keangkuhan dan egoisnya telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sekarang ia merasa cemas dan takut mendengar ada orang yang melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kita mendengarkan dalam bacaan tadi, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Herodes menjadi bingung dan galau. Perasaannya menjadi tidak tenang, curiga dan was-was. Ia merasa sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis.
Saudara-saudari seiman, itulah buah-buah dosa, rasa cemas dan takut. Dalam kecemasan, seringkali kita jadi tidak menyadari kehadiran Allah lewat kebaikan orang-orang di sekitar kita. Yang selalu muncul dalam hati kita adalah rasa curiga dan was-was. Muncul perasaan takut orang lain merebut rezeki kita. Rasa takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pengaruh. Jika kita selalu dihantui oleh kecemasan dan rasa khawatir, maka kita akan hidup dalam kesia-siaan. Saudara-saudari terkasih, kita perlu lebih membuka hati, melatih kepekaan hati nurani, menyadari segala berkat dan rahmat Tuhan. Hidup ini akan terasa berat apabila kita hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri tanpa campur tangan Allah. Maka kita akan cepat merasa lelah. Tenaga kita akan cepat terkuras habis dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini. Jangan sia-siakan hidup ini dalam kecemasan dan ketakutan yang muncul karena keangkuhan dan egoisme pribadi. Diperlukan kerendahan hati dan kejujuran untuk menyadari rahmat dan berkat Tuhan, agar perasaan mata hati kita tidak dibutakan untuk melihat dan menyadari kehadiran Allah lewat kebaikan sesama tanpa rasa takut dan cemas. Saudara-saudari seiman, semoga refleksi dan renungan sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita akan penyertaan dan campur tangan Allah dalam hidup kita dan membuat kita selalu rindu untuk membaca dan mendengarkan sabdanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami orang berdosa yang seringkali takut dan cemas dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini, khususnya dalam masa pandemi ini yang cukup memporak-porandakan segala sendi kehidupan. Kami merasa cepat lelah dan gampang putus asa. Kami lupa dan menyadari bahwa Engkau selalu hadir dengan belas kasih dan pengampunan, memberikan kekuatan dan daya hidup dengan segala berkat dan rahmat-Mu. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari keangkuhan dan egoisme pribadi. Mampukan kami untuk selalu menjaga kesadaran hati kami, untuk merasakan kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus, lewat kebaikan sesama kami, dan sabda-Mu yang selalu kami baca dan dengarkan. Semoga juga kebaikan yang kami lakukan dengan tulus juga mampu membuat orang-orang di sekitar kami menyadari kehadiran-Mu, sehingga pada akhirnya semua orang diselamatkan oleh belas kasih dan pengampunan dari Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.